Nah, masih di sini kita ya. Nah, sedulurku, banyak hal, ada beberapa hal yang benar-benar nggak disukain oleh saudara-saudara kita yang mengidap cemas ya. Jadi merasakan nggak nyaman, nggak enak. Ada hal yang benar-benar nggak disukai nih. Jadi seperti apa itu? Ya pasti ada beberapa hal yang mungkin dia anggap itu sangat mengganggu tadi, benar-benar mengganggu sedulur kita yang sedang mengalami rasa cemas. Jadi gitu ya. Nah, di antaranya adalah biasanya nih cemas di kerumunan. Ya, ada banyak orang, ada crowd gitu ya. Ini nggak suka dia, saudara-saudara kita yang mengalami kecemasan itu dia nggak suka dengan situasi yang crowded gitu ya, yang kerumunan yang banyak, orang banyak ngumpul, nggak mau, nggak suka. Nah, dan kemudian ada lagi nih, dia merasakan situasinya itu tidak aman. Dia merasakan rasanya, oh nggak aman nih kayaknya nih, ini bakal terjadi seperti ini. Nah, jadi situasi yang sebenarnya tidak terlalu membahayakan, tapi dia tetap merasa nggak aman, gitu ya seluruh ya. Jadi hal itu akan membuat saudara-saudara kita akan merasakan cemas dan pasti menghindar. Terus kemudian situasi yang berisik nggak suka. Saudara-saudara kita yang merasakan cemas nggak suka situasi yang berisik, pengennya tenang, ayem, adem gitu ya. Saudara-saudara kita yang merasakan cemas, yang merasakan anxious akan merasakan seperti itu. Kemudian ketika dia dalam situasi yang tidak dapat dia kendalikan, dia juga nggak suka. Jadi situasi yang ya nggak bisa dia kontrol, ini gua nggak bisa handle situasi ini nih kayaknya nih, atau suatu pekerjaan yang kayaknya dia nggak bisa handle. Nah, gitu sedulurku. Nah, saudara-saudara kita yang merasakan hal seperti ini, pada kecemasan, pada anxiety akan merasakan seperti ini, situasi yang nggak bisa dia kontrol, dia akan merasakan cemas banget, nggak enak banget, nggak nyaman banget. Dan tentu saja ketika saudara-saudara kita itu terdapat di situasi yang tiba-tiba rencana itu berubah tiba-tiba, misalnya seperti itu, dia sangat tidak suka dengan hal itu. Jadi saudara-saudara kita yang mudah merasakan cemas akan merasakan sesuatu yang sangat tidak nyaman ketika situasinya jadi random. Ketika sudah merencanakan sesuatu, tiba-tiba rencana berubah dan sudah dia atur sedemikian rupa, atau dia sudah sepakati bareng-bareng oleh sedulur yang lainnya, dengan sedulur yang lainnya, tiba-tiba berubah. Dia sangat tidak suka dengan situasi itu. Jadi ketemu dengan sedulur kita yang punya gangguan kecemasan akan seperti itu. Tentu saja perubahan jadwal atau apa ya, di menit-menit terakhir misalnya, di last minute dia tiba-tiba berubah rencana, makanya dia sangat tidak suka dengan hal itu. Jadi yang dirasakan juga pada sedulur kita yang merasakan kecemasan adalah situasi yang baru, ya, tempat yang baru, ya, teman-teman yang baru. Dia mungkin merasakan cemas, tidak merasakan insecure duluan. Jadi seperti itu adalah situasi yang dia tidak disukai. Nah, jadi sedulur-sedulur kita yang merasakan cemas itu lebih suka sesuatu yang rutin dan terstruktur. Sudah ada plannya, ya, langsung A, B, C, D, E, F, ya, seperti itu. Nah, itu yang dirasakan sedulur. Pasti dia nyaman dengan hal itu. Makanya kalau ketemu dengan sedulur kita yang seringkali merasakan cemas, mending kita on plan semuanya, terstruktur baik, terencana dengan baik. Dan sesuatu bisa kita handle semua, bisa kita kontrol semua. Dia akan menyukai seperti itu, sedulur kita yang merasakan cemas. Kemudian yang perlu kita lakukan pada sedulur kita ketika itu, kita sering memberikan sesuatu yang menenangkan, ya. Udah, nggak apa-apa, oke, kita bisa handle kok, oke, gini pasti kita bereskan. Nah, seperti itu, sesuatu yang menenangkan. Kita kasih reassurance lah paling tidak ke sedulur kita yang merasakan cemas seperti itu. Dan tentu saja pasti akan ada kewaspadaan yang berlebih. Jadi ada sesuatu dikit kita perhatikan,
oh begitu ya ternyata, oh oke, kita handle lah. Ada sesuatu yang sedikit, perubahan sedikit, oh kita lebih waspada dengan perubahan itu, dan kita assurance pada sedulur-sedulur kita yang merasakan cemas. Nah, ada lagi yang bisa kita lakukan untuk sedulur kita yang merasakan cemas itu adalah uh, menghindarkan sedulur-sedulur kita itu dari unsafe situation. Jadi kita mungkin sudah berkawan agak lama dengan dia ya, ketemu dengan dia orangnya punya anxiety atau gampang cemas, makanya kita lebih baik menghindarkan dari ini. Kayaknya nih kalau kita ajak ke kandang macan nih, ke kebun binatang, dia bakal takutnya, misalnya seperti itu. Kita hindarkan, ya jangan ngajak juga ke kandang macan atau ke kebun binatang yang dia takut. Nah, meskipun itu ya semuanya sudah ditata dengan baik, tapi kalau dia tetap merasa cemas, ya mending kita hindarkan seperti itu. Nah, itu bagaimana kita ketika ketemu dengan saudara-saudara kita yang mudah merasakan cemas. Jadi bantu aja, kita tata dengan baik, kita rencana kita tata susun dengan baik ya, terus kemudian kita handle semuanya being control, dapat diskontrol semuanya, terus kemudian kita nyamankan sedulur kita itu, terus kemudian juga aja ya kita lebih berhati-hati dengan situasi, jadi extra careful lah buat sedulur kita ini, dan tentu saja kita hindarkan dari situasi-situasi yang kita hafal bahwa dia itu seringkali cemas di situasi itu. Nah gitu ya sedulur ya. Ayo kita bantu sedulur-sedulur kita yang sering merasakan cemas, sering merasakan nggak nyaman, dengan cara ya kita sebagai teman yang baik, sebagai caregiver yang baik, sebagai orang tua yang baik, sebagai saudara yang baik, untuk menghindarkan dia dengan situasi-situasi yang mungkin tidak dia suka. Nah gitu ya sedulurku ya. Oke, ayo kita bantu sedulur-sedulur kita. Jika tidak bisa membantu, ya sudah, kita ajak ke dokter spesialis kedokteran jiwa, psikiater, ataupun dokter atau ke psikolog klinis. Kita bantu untuk menghilangkan cemasnya. Oke sedulurku, tetap waras dan gaspol, sehat selalu.